Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan podcast SMA Muhammadiyah 1 Yogyakarta. Podcast kita, bincang-bincang kita. Baik kawan-kawan SMA Muhammadiyah 1 Yogyakarta, dimanapun Anda berada, kita bertemu lagi dalam kegiatan podcast dengan tema yang sudah kita sepakati sebelumnya dalam kolom chat di YouTube SMA Muhammadiyah 1 Yogyakarta. Banyak sekali yang ingin request Pak ini terkait dengan sarana prasarana SMA Muhammadiyah 1 Yogyakarta. Dan seperti biasa kita menghadirkan salah satu narasumber untuk kita perbincangkan bersama-sama terkait dengan sarana prasarana SMA Muhammadiyah 1 Yogyakarta. Di sebelah kanan saya sudah ada narasumber yang sudah tidak asing bagi kawan-kawan SMA Muhammadiyah 1 Yogyakarta tahun 2012 sampai 2023 ini. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Bayu Dwi Pinto Kurniawan. Okay. Nah, sarjana sosiologi. Sarjana sosial. Oh, sarjana sosial. Oke. Assalamualaikum Pak Bayu, sehat Pak Bayu? Waalaikumsalam Pak Isan. Sehat Pak Isan? Alhamdulillah sehat Pak. Mantap. Ini kayaknya Pak Bayu itu selalu wajahnya cerah ya, nggak seperti saya hitam legam seperti ini. Senyumnya juga sumeh nyenengin. Nah, Pak Bayu, kita ketemu lagi dalam podcast SMA Muhammadiyah 1 Yogyakarta dengan tema sarana prasarana SMA Muhammadiyah 1 Jogja, Pak. Ya. Banyak yang komen, Muhi berapa kelas sih? Muhi punya apa saja sih? Selain Geraha, Muhi punya apa sih? Itu banyak pertanyaan, Pak, di channel SMA Muhammadiyah 1 Yogyakarta. Nah, beliau Bapak Bayu Dwi Pinto Kurniawan, sarjana sosial, selaku guru sosiologi dan wakil kepala sekolah bidang sarana prasarana SMA Muhammadiyah 1 Yogyakarta. Di tengah kesibukan beliau berkenan untuk hadir di sini untuk bincang-bincang sama kita. Teman-teman boleh loh chat, kirim di komentar kami, dan tentunya apapun yang nanti akan disampaikan oleh teman-teman akan kita baca, akan kita usahakan, kita upayakan untuk podcast berikutnya. Nah, Pak Bayu, bagaimana kesibukan di sarana prasarana SMA Muhammadiyah 1 Yogyakarta ini, Pak? Kesibukan kalau di sarana prasarana ya, Pak ya. Jadi sebenarnya masih banyak belajar, Pak. Jadi meskipun banyak belajar. Tadi disebutkan sama Pak Isan ya. Saya dari 2012 sampai sekarang itu kurang lebih 10 tahunan lebih ya. Dengan MUHI sebesar ini, itu pun ada masih banyak hal ketika saya diberikan amanah, kemudian saya diberikan ketugasan di sarana prasarana, kok masih ada hal yang kemudian kayaknya saya udah tahu, tapi kemudian semakin dalam kok masih kurang tahu, masih ada ini, nah ini bagian dari proses ya. Maka kemudian ya kaitan dengan kesibukan selain mengajar sebagai kewajiban sebagai pendidik ya, di sarana prasarana ya tentu intinya kita maksimalkan yang kita bisa dan kemudian selalu berusaha untuk belajar untuk menunaikan amanah dengan baik. Kalau lulusan sosiologi atau sosial itu seperti itu ya kawan-kawan. Pasti kalau ditanya masih belajar, padahal sudah profesional kawan-kawan. Beliau juga sudah sertifikasi untuk guru profesional kawan-kawan ini sebenarnya. Tapi memang begitulah Pak Bayu di mata peserta didik. Kalau banyak komentar dalam sebuah channel SMA Muhammadiyah 1 Jogja ini, Pak Bayu please, Pak Bayu ganteng dan lain sebagainya. Ternyata Pak Bayu memang humble ya, orangnya humble, terus mudah bersosial, dan sekarang fokus dan bertanggung jawab dalam bidang sarana prasarana SMA Muhammadiyah 1 Yogyakarta. Nah, 10 tahun tentunya Pak, bukan waktu yang sebentar ya Pak ya. Artinya banyak yang sudah berkembang di SMA Muhammadiyah 1 Yogyakarta. Nah, kawan-kawan yang ingin bergabung dengan SMA MUHI ataupun yang sudah lulus mungkin 5 tahun yang lalu, 7 tahun yang lalu, penasaran nih Pak, ada kepo untuk mengetahui apa saja sih sekarang sarana prasarana yang diunggulkan di SMA Muhammadiyah 1 Yogyakarta. Kira-kira apa saja nih Pak? Karena kita lihat ini semakin banyak perubahan nih Pak. Oke, baik Pak Isan. Kaitan dengan sarana di MUHI ya, SMA Muhammadiyah 1 Yogyakarta. Ini mungkin sudut pandang pribadi. Kalau saya memperhatikan kaitan dengan sarana itu kan ya secara sederhana itu kan berarti bicara tentang fasilitas, gedung, dan kemudian keruangan yang ada di SMA Muhammadiyah 1 Yogyakarta. Nah, kalau melihat dari sisi itu, maka sebenarnya melihat dari sisi itu dan kemudian memandang dari sekolah lain
banyak hal yang sebenarnya bisa kita tawarkan di SMA Muhammadiyah 1 Yogyakarta. Ya alhamdulillah sebenarnya kita juga mendapatkan apa ya tanggung jawab warisan dari para pendahulu kita, para senior kita dengan bangunan apa sebesar kemudian selengkap di SMA Muhammadiyah 1 secara sederhana, misal sekolah mana yang masjid dan musolanya sama besar kapasitasnya. Mungkin ada 1-2 sekolah yang hanya 1. Dan itu apakah hal yang diunggulkan? Ya tentu itu kan merupakan apa komitmen kita kenyamanan di untuk bidang keagamaan. Putra-putri pisah. Putra-putri pisah sama besar dengan kapasitas siswa kita 1.200. Anggap aja kita bagi rata 600 itu kan ya cukup besar. Belum kalau kita ke fasilitas itu dari daya dukung apa di bidang keagamaan. Misalkan lagi di pembelajaran. Ya kita maksimalkan misalkan di apa ruang olahraga outdoor ataupun indoor. Lapangan futsal indoor, kemudian ada hall sport Gera As-Sakinah, mau main bulu tangkis, mau main basket, mau main volley, lapangan tenis, lainnya itu kita tersedia semua, dan itu alhamdulillah merupakan apa warisan para pendahulu kita di GTK SMA Muhammadiyah 1 Yogyakarta. Nah ini kita kemudian yang istilahnya dengan daya dukung selengkap ini diharapkan kemudian bisa memaksimalkan mengeluarkan seluruh potensi siswa yang ada di SMA Muhammadiyah 1 Yogyakarta. Kawan-kawan, tempat untuk ibadah diutamakan. Tadi sudah disampaikan sama Pak Bayu bahwa kita masih tetap mempertahankan tradisi ya Pak ya. Untuk musala putra dan putri masih terpisah. Jadi untuk sholat itu nyaman insya Allah, wudhu dan lain sebagainya itu sudah privasinya terjaga. Lalu untuk olahraga ada outdoor, ada indoor. Tentunya di indoornya itu kita ada Geraha As-Sakinah ya Pak ya, di mana untuk volley itu bisa untuk 3 bersamaan ya Pak, bulu tangkis ada volley, 3 line. 3 line. Jadi teman-teman kalau mau main bulu tangkis setiap Selasa juga tersedia Pak ya, tim-timnya juga sudah ada rutin, monggo bisa main di Geraha As-Sakinah setelah pasca salat asar hingga pukul 17. Nah Pak, terkait dengan waktu nih Pak, MUHI itu kan tentunya tidak buka selama 24 jam Pak. Mungkin jam efektivitasnya itu, jam kegiatannya yang bisa digunakan oleh warga MUHI ataupun mungkin masyarakat sekitar itu dari pukul berapa sampai pukul berapa Pak? Jam untuk kegiatan di arena sekolah ya. Ya, makasih Pak Ihsan. Tadi sebenarnya saya sampaikan beberapa fasilitas itu sebenarnya masih banyak yang lain ya. Belum di ruang kelas, kemudian UKS, multimedia, studio mini, perpustakaan, mini theater, gamelan, dan apapun itu kayaknya saya nggak usah ungkap semua, biar nanti kalau yang tertarik nanti bisa mampir langsung ke main sini ke ya MUHI. Pak. Nah, terus kemudian Pak Ihsan untuk kaitan dengan kegiatan di sekolah. Nah, ini dia. Sebenarnya dari kita sekolah itu dalam rangka juga untuk sebenarnya bukan melarang ya, tapi kemudian memupuk rasa tanggung jawab siswa, disiplin waktu. Kegiatan di sekolah itu sebenarnya kita batasi sampai jam 5 sore. 5 sore itu kawan-kawan. Ya, itu untuk yang apa internal ya, tetapi mungkin itu selalu ada toleransi dengan catatan-catatan yang kemudian perlu diperhatikan. Misalnya kita ada kegiatan di sekolah sampai apa butuh lembur dan sebagainya, selama itu nanti masih bisa ada apa hal yang diobrolkan, prasyarat-prasyarat yang dipenuhi tentu kita izinkan. Terlebih juga nanti seperti tadi Geraha As-Sakinah, kemudian di apa lapangan sekolah, ruangan yang lain-lain itu tentu kita manfaat ini tidak kita miliki secara internal saja, kita tebar untuk masyarakat sekitar, untuk persyarikatan, masyarakat, untuk kemudian bisa menggunakan itu ya tentu dengan apa menyampaikan jauh-jauh hari selama tidak ada agenda bersamaan, tentu itu kita tebar manfaat kemaslahatan untuk semua masyarakat sekitar, persyarikatan dan sekolah Pak. Ini kawan-kawan yang paling menarik di SMA Muhammadiyah 1 Yogyakarta seperti yang disampaikan oleh Bapak Bayu, bahwa kita ini di SMA MUHI ini tidak hanya untuk internal MUHI saja ya Pak ya, untuk masyarakat pun juga bisa menggunakan fasilitas ini. Dan salah satunya Pak kemarin itu
kegiatan MTQ. Oke. Wah, MTQ tingkat kota ini sudah beberapa kali Pak ya, Iya, beberapa menggunakan SMA Muhammadiyah 1 Yogyakarta sebagai tempat untuk perhelatan tersebut. Begitu juga dengan kemarin ada seminar nasional, Pak. Seminar nasional. Ya, lalu ada 3 menteri yang datang ke sini ya, Pak ya. Iya. Nah, 3 menteri yang hadir di sini dan kita mengadakan semacam seminar nasional tentang ekonomi dan koperasi kawan-kawan. Lalu juga banyak sekali aktivitas-aktivitas seperti perhelatan pernikahan dan lain sebagainya yang tentunya warga di sekitar SMA Muhammadiyah 1 Yogyakarta bisa menggunakan fasilitas milik SMA Muhammadiyah 1 Yogyakarta. Untuk jam operasionalnya juga sebenarnya untuk internal ternyata sudah ada kawan-kawan dari pukul 6 sampai pukul 17. Nah, tentunya ini menjadikan angin segar Pak ya, bahwa SMA Muhammadiyah 1 Yogyakarta di lokasi yang strategis, luas dan lain sebagainya ini manfaatnya bisa untuk semua orang. Amin. Nah, bahkan kalau teman-teman kawan-kawan kita punya asrama juga nih kawan-kawan. Punya asrama putra ya Pak ya. Asrama putra. Nah, bagi kawan-kawan yang penasaran dengan SMA Muhammadiyah 1 Yogyakarta, mungkin langsung bisa ya Pak ya, kita kepoin channel SMA Muhammadiyah 1 Yogyakarta, IG kita, lalu juga langsung seperti yang disampaikan Pak Bayu, hadir di SMA MUHI jalan-jalan. Nah Pak, pertanyaan berikutnya nih Pak nih, kita kan tentunya dalam kegiatan belajar itu kan selalu ditunjang ya Pak ya dalam media-media Pak. Nah, beberapa calon orang tua atau beberapa wali itu menanyakan kalau di kelas ada apa aja sih. Nah, kadang kan kita kan juga outdoor juga bisa ya Pak ya. Kegiatan berbeda di outdoor, tentunya ada gazebo dan lain sebagainya. Bahkan ada namanya laboratorium, komputer, fisika, kimia. Nah, kalau di kelas itu ada apa saja Pak? Nah, baik. Kalau Pak Ihsan tanya fasilitas di kelas ya, tadi saya sebenarnya mau sedikit ini disimpan aja lah biar penasaran gitu. Oh, nggak boleh disimpan Pak, ini sudah pada request ini Pak. Karena kita spill dikit-dikit ya, nanti untuk ruang kelas. Tentu secara umum kayak sekolah-sekolah yang lain standar adalah meja, kursi, itu bahkan meja kursi di kita itu dengan usianya lebih tua kursi kita dengan kualitas pasti yang super bukan lagi KW super tapi itu yang grade-nya pasti yang terbaik. Kemudian selain mungkin yang sama seperti tadi kursi, meja, tentu papan tulis whiteboard. Nah, tentu fasilitas yang lain adalah AC pasti ada, kemudian personal komputer yang digunakan untuk kegiatan pembelajaran, speaker, loker kelas, dan kemudian juga ada tempat kantung penyimpanan HP. Oh, ada tempat kantung penyimpanan HP, Pak? Itu supaya anak-anak nanti fokus, Pak Ihsan. Kalau main HP terus, nah itu maka kita fasilitasi untuk itu. Kemudian ada lagi dispenser yang itu kemudian dipakai untuk anak-anak. Dan kemudian dan itu dispensernya itu galonnya itu diisi ulang terus ya Pak ya? Isi ulang secara mandiri melalui istilahnya dari kita itu ada BUMS. BUMS tahu nggak? BUMS. BUMS. Badan Usaha Milik Sekolah. Nah, nggak usah beli es ya, cukup bawa tumbler, isi ulang di sekolah. Apalagi Pak selain itu Pak? Ya, itu dispenser itu juga komitmen kita sebagai sekolah menuju adiwiyata nasional. Dalam rangka untuk mengurangi air mineral, maka dispenser itu. Nah, selain itu ya LCD, kemudian ada screen. Nah, itu secara umum kelas semacam itu. Tentu kemudian ketika ada pembelajaran yang membutuhkan fasilitas lebih semacam satu tempat untuk multimedia memutar video pembelajaran yang lebih lebih baik lagi, ada kita mini theater yang pembelajaran bisa dipindah ke sana, jadi tidak terpaku dalam kelas saja Pak Ihsan, semacam itu. Ada juga kawan-kawan mini theater, dan tentunya mini theater yang sudah diupayakan oleh SMA Muhammadiyah 1 Yogyakarta. Kita akan melewati museum mini ya Pak ya, museum mini tentang sejarah perekonomian,
tentang mata uang dan lain sebagainya, semuanya lengkap kawan-kawan. Bahkan ada laboratorium agama, kita bisa manasik haji di sana juga ya Pak ya. Jadi tidak hanya di kelas kawan-kawan, jadi di kelas juga sudah kompleks, sudah ada peralatan yang mumpuni, tentunya khusus untuk peserta didik. Nah, dan di situ juga laboratorium juga tadi disampaikan Pak Bayu ada mini teater. Selain laboratorium klasikal seperti lab fisika, lab kimia, lab biologi ataupun lab komputer, itu ternyata ada mini teater untuk unjuk gigi peserta didik. Nah Pak, terakhir nih Pak, tadi kan sempat disinggung tentang adiwiyata Pak. Nah, tadi juga ada galon sudah diupayakan, jadi peserta didik tidak perlu beli aqua gelas, sebut merek ya, atau mungkin minuman-minuman botol kemasan gitu ya. Nah, boleh tidak Pak, kita itu ingin tahu spill Pak, mungkin terkait dengan adiwiyata, bagaimana pengelolaan sampah di sekolah, apakah kita sudah punya sumber resapan air ataupun kita punya daya tampung air hujan gitu. Lalu sampah organik, mungkin makanan-makanan yang tersisa, apakah bisa didaur ulang oleh sekolah seperti itu? Oke, baik, kaitan dengan adiwiyata, ya sekolah tentu juga udah punya program-program cukup banyak ya. Tapi fokus pada pengelolaan sampah. Yang pertama, misalkan kita perhatikan tempat sampah di sekolah itu tentu udah ada tempat sampah yang memang itu disediakan untuk jenis-jenis sampah tertentu. Misalkan sampah plastik, kemudian sampah organik, kemudian sampah kaca, itu ada penempatan sendiri. Kemudian pengelolaan sampah, kemudian ada konservasi air, itu ada penampungan air hujan. Kemudian ada, ya, ada lagi baru kemarin kita bikin flyer di sekolah itu, kita dengan 1.200-an siswa dengan 112 guru karyawan, 30-an tenaga pendukung lainnya. Kalau rata-rata saya Pak Ihsan ini ibadah zuhur dan asar di sekolah, ibadah zuhur kurang lebih 4 liter, ibadah asar 4 liter, maka kita lebih dari 10.000 liter per hari itu terbuang hanya untuk wudhu saja. Maka atas komitmen itu, kalau hanya dibuang sia-sia, maka kayaknya eman-eman gitu loh airnya Bapak. Maka solusinya adalah kita kemudian mengupayakan air wudhu itu ada satu skema filtrasi yang kemudian air itu bisa dimanfaatkan untuk pembiakan ikan di kolam belakang sekolah. Oh, ternyata kawan-kawan SMA UD 1 Yogyakarta itu ada gazebo di mana bawahnya itu kolam ikan. Kolam ikan. Itu airnya berasal dari istilahnya bekas air wudhu yang sudah difiltrasi gitu. Sudah disuling kawan-kawan, sudah dibersihkan, dan ikannya itu makmur-makmur ya Pak ya? Alhamdulillah, ya. Bisa dipanen Pak? Bisa Pak Ihsan. Ternyata kawan-kawan kita punya sumber air yang tentunya untuk wudhu, setelah itu kita gunakan sebagai ini ya Pak ya, media ikan, lalu ada penampung air hujan, lalu juga ada ini Pak, mungkin tentang sampah organik Pak. Nah tadi sepertinya belum dijabarkan Pak. Apakah kita itu bisa ngelola jadi pupuk atau gimana Pak gitu Pak? Untuk sampah organik, sebenarnya ada beberapa sampah itu yang kemudian pengelolaannya kita bisa manfaatkan. Ada sampah organik, daun dan sebagainya, itu ada alat pemotong atau pencacah sampah yang mana kemudian pemanfaatannya kita untuk manfaatkan pemupukan area hijau di sekolah yang sebenarnya cukup banyak pula. Namun kemudian ketika kapasitasnya juga sudah terlalu banyak gitu, kita juga sebenarnya sudah ada 200-an lebih titik biopori atau sumur resapan yang kemudian bisa selain mempercepat penyerapan air, itu juga untuk tempat penguraian sampah-sampah organik biar menyuburkan tanah itu Pak. Kawan-kawan, jadi SMA MUHI ini juga sudah melakukan mitigasi bencana nih kawan-kawan, agar nanti tidak banjir, tidak ada sampah, dan harapannya mungkin kita bisa membantu program pemerintah ya Pak ya, untuk kita melaksanakan penanggulangan sampah secara mandiri ya Pak ya. Nah ini kawan-kawan, tentunya pertemuan ini dengan Pak Bayu banyak lagi yang ingin kita sampaikan, seperti jalan-jalan lihat lingkungan SMA MUHI ya. Tapi dengan keterbatasan waktu, sepertinya
mungkin pada episode berikutnya ya Pak ya, nanti kita siap, Pak. ganggu lagi Pak Bayu untuk ngajak jalan-jalan terkait dengan sarana prasarana SMA Muhammadiyah 1 Yogyakarta. Baik, terima kasih Pak Bayu atas Sama-sama, Pak informasi-informasinya, dan tentu ini sangat penting bagi kami dan untuk masyarakat juga mengetahui tentang sarana prasarana milik SMA Muhammadiyah 1 Yogyakarta. Nah, kawan-kawan semuanya, kita tiba di episode penutup. Nah, demikianlah kawan-kawan bincang-bincang terkait dengan sarana prasarana SMA Muhammadiyah 1 Yogyakarta. Dan pada episode berikutnya teman-teman bisa komentar di kolom YouTube SMA Muhammadiyah 1 Yogyakarta ataupun IG SMA Muhammadiyah 1 Yogyakarta. Dan kami kalau memang bisa mengabulkannya, bisa mengupayakan ide dari kawan-kawan, insya Allah akan kami upayakan. Baik, sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sekali lagi Pak Bayu, kita undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and see ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Isa. Sama-sama Pak Bayu, terima kasih sukses, banyak. Berarti kita bisa ini Pak ya, mengelola pupuk secara mandiri Pak ini. Oh, bisa lah. Kalau ini kayaknya kita ngobrol-ngobrolnya statis di sini, boleh nanti episode selanjutnya kita podcast sambil keliling Pak Isan. Oke, maka jangan sampai ketinggalan ikuti podcast SMA Muhammadiyah 1 Jakarta. Siap, keren Pak Bayu nih. Sampai jumpa kawan-kawan.